فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وإن طائفتان. Imam Al-Bukhari menghadirkan bab ini bertujuan untuk membuat satu konklusi bahwa bunuh-membunuh yang dikatakan oleh Rasulullah sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun itu tidak mengeluarkan dari Islam. Berbeda dengan pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah bahwa pelaku dosa besar termasuk pembunuhan adalah mukhrij anil millah. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah yang kemarin, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan di dalam nuskhah yang dibukukan oleh Al-Asili, siapa Al-Asili itu? Tidak lain adalah Abu Muhammad Al-Asili yang termasuk perawi Sahih Bukhari yang mengambil dari Muhammad Ibnu Yunus Al-Farbari atau Farabri. Siapa itu Muhammad Ibnu Yunus Al-Farabri? Dia adalah salah satu perawi Sahih Bukhari yang langsung mengambil dari Imam Al-Bukhari. Okay? Ketemu di daerah Khurasan, kemudian dibacakan dari awal sampai akhir. Makanya hampir semua penulis nuskhah Sahih Bukhari itu dan perawinya tidak lepas dari seorang yang namanya Muhammad Ibnu Yunus Al-Farabri atau Farbari. Beliau meninggal tahun 320, ya berarti satu zaman karena Imam Al-Bukhari meninggal tahun, hafalannya gampang mas, 256 gitu aja. Ya, 256, 256 Hijriah. Dan antum harus hafal, antum nenteng Imam Al-Bukhari, ini Sahih Bukhari, petentang-petenteng, ditanya tahun wafatnya, kagak ngerti. Nah itu bahaya nanti. Ya, antum hafal. Ya. Segala sesuatu itu kalau dihafal itu beda. Nah, Imam Al-Asili, Abu Muhammad Al-Asili ini meriwayatkan dari Farabri atau Farbari itu dengan menyatukan satu ayat dua ini menjadi satu bab. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dengan wa in ta'ifatani. Itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kenapa ini dijadikan dalil Imam Al-Bukhari bahwa orang yang membunuh itu tidak sampai pada dosa yang mengeluarkan dari Islam alias kafir, al-kufrul mukhrij 'anil millah, karena Allah memberikan nama al-mu'minin. Oke. Ikuti. Sudah ada yang mulai nggak connect? Masya Allah. Lihat mukanya dulu. Oke, insya Allah. Saya ulangi lagi, siapa yang bisa mengulangi kenapa
Imam Al-Bukhari menurunkan bab ini? Ayo, fadhal. Kayaknya mendingan ditonjok ini. Ustaz Munir, ajib. Nah, limada? Masya Allah. Dan untuk menguatkan bahwa sahibul ma'asi la yukfar atau la yukaffar atau la yakfur. Itu Ustaz ya. Tayyib. Kalau ada orang yang membantah, menyela, mukmin itu kan status mungkin sebelum perang, setelah perang beda lagi. Gimana cara bantahnya? Wa in ta'ifatani minal mu'minin sebelum perang. Wa amma ba'dal harab setelah perang mungkin enggak mukmin. Kaifal ijabah? Ustaz Syukri, manduk-manduk kayaknya sudah paham. Tafadhalu. Limada? Biduni mikrofon ma fi mushkilah. Baik. Itu jawaban tapi terlalu jauh. Ada yang dekat. Hah? Idzan ahla kafir, idzan anta tuakkidu. Kita ingin membuat satu kesimpulan bahwa perang yang di dalamnya ada membunuh itu tidak mengeluarkan dari Islam. Oke? Karena Allah statuskan masih mukmin. Nah, ada orang yang membuat satu syubhat. Mukmin ini mungkin sebelum perang, ba'dal harab. Ya, lain lagi jawabnya. Karena ditakkid ayat setelahnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Allah memberikan nama al-iman. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan fasammahumul mu'minin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Barangkali nanti bumi perang sama yayasan itu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi, makhluk bumi perang dengan makhluk langit. Gitu. Karena potensi perang itu tinggi, makanya zaman akhir sebelum turunnya Imam Al-Mahdi itu dipenuhi dengan peperangan, dipenuhi dengan perpajakan, dipenuhi dengan kerusuhan. Itu yakin, nggak pakai insya Allah, karena yang mengatakan itu shadiqul masduq, yaitu Rasulullah. Nah, asbabul nuzul ayat ini, kalau hadis asbabul wurud. Jadi ceritanya ada seorang sahabat yang menyampaikan kegaduhan Abdullah bin Salul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mau ya didatangi orang ini. Akhirnya Rasulullah datang. Jadi tinggal di daerah Sabkhah yang dimana nanti Dajjal itu hanya bisa masuk di situ. Masya Allah. Ya. Rasulullah setelah sampai, si Abdullah bin Salul munafik ini mengatakan, ilaika anni. Muhammad, ya Rasulullah agak menjauh sedikit, karena bau keledaimu itu sangat menyengat. Masya Allah ya. Sindiran untuk yang naik keledai juga. Akhirnya di situ tampak ada salah satu sahabat yang terpancing. Wallahi demi Allah, sesungguhnya bau keledainya Rasulullah ini lebih harum daripada kamu.
Waduh. Waduh, nggak main-main sahabat. Wallahi, keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih harum, atyab minkah. Wah, langsung pendukungnya Abdullah bin Salul emosi, dari Ansor juga Muslim. Jangan sembarangan ya gue. Lo ngomong langsung gebukan semua. Ya, ada yang ngambil jaridun nakhlah ya, pelepah kurma, ada ini satu dengan lain seng gebukan, pukul-pukulan. Akhirnya dilerai oleh Rasulullah dengan tegas, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Itu Masya Allah. Makanya ta'ifah di sini maknanya mufradu lafdhun wa jam'ul ma'na. Makanya di sini wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, padahal musanna ta'ifatain, ta'ifatan itu musanna. Tapi kenapa Allah menggunakan al-jam'? Kenapa? Ta'ifah itu al-jam'u ma'nan. Min haisul ma'na at-ta'ifah mana? Apa? Al-jama'. Makanya ketika fa'aslihu bainahuma pakai musanna, karena min haisul lafad musanna wa ta'ifah mufrad. Paham tuh? Ini harus paham, kita harus bedah pelan-pelan hadis atau yang ada di dalam Sahih Bukhari ini biar kena. Makanya di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan satu taifah itu, falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun. Nafar. Ya, bisa satu, bisa dua, faltaqum taifatun minhum ma'ak, bisa satu. Wal yashhad adabahuma taifatun, bisa dua, tiga. Intinya secara lafaz itu adalah mufrad, tapi secara makna jama'. Makanya Allah menggunakan dua-duanya di dalam ayat ini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Itu. Kalau ada yang membantah, iqtatalu itu rujuknya kepada mukminin, maka kebantah dengan ayat setelahnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kan gitu. Kalau dirujukkan kepada mukminin berarti bainahum. Tuh, ya. Ini asbabun nuzul daripada ayat ini, dan maksud Imam Al-Bukhari menghadirkan babun wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma. Makanya dari sekalian, sebagian ulama hadis ini ditujukan kepada perang terhadap al-baghi. Adapun dua kelompok yang sedang dalam keadaan perang karena takwil, karena ijtihad, maka tidak masuk ke dalam ayat dan hadis ini. Seperti yang dilakukan oleh Ali dengan Muawiyah di Siffin. Karena hadis yang ada di sini, lihat, nggak cocok kalau diperlakukan untuk level sahabat yang melakukan itu karena ijtihad. Karena idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Sementara hadis ini mengatakan apa? Fal qatil wal maqtul finnar. Enggak cocok. Makanya fal qatil wal maqtul finnar ini di dalam qital min ghairi ijtihadin wala ta'wil. Finnar dua-duanya. Adapun yang mereka karena ijtihad, dia benar mendapatkan dua, salah mendapatkan satu.
Itu. Makanya Ali ibn Abi Thalib kita bisa katakan walaupun salah satunya itu tidak musib, mukhti, tapi dua-duanya musabun. Antum tahu bedanya musabun wa musibun? Musabun mendapatkan pahala. Tapi musib? Lah. Itu.